Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah komunikasi dengan topik pengorganisasian kegiatan kelompok. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang pengorganisasian kegiatan kelompok, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang komunikasi kelompok. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang bidan, khususnya dalam memberikan pelayanan kebidanan. Nah, bidan itu bukan saja melakukan komunikasi dengan individu, tetapi dia juga memiliki kemungkinan besar untuk melakukan komunikasi secara berkelompok. Komunikasi secara berkelompok ini berbeda dengan komunikasi secara individu. Oleh karena itu, kita sebagai bidan harus memiliki teori atau dasar teori tentang bagaimana kita melakukan komunikasi dengan kelompok. Nah, komunikasi dengan kelompok itu sendiri didefinisikan sebagai suatu bentuk komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berinteraksi satu dengan lainnya untuk satu tujuan. Orang-orang yang terlibat itu biasanya mengisi peran-perannya dan mentaati peraturan serta norma-norma yang secara implisit ataupun eksplisit disetujui oleh para anggota dalam kelompok tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan komunikasi kelompok. Apa saja tujuan ataupun kegunaan dari komunikasi kegiatan kelompok itu sendiri? Yang pastinya sangat banyak, bisa bermanfaat atau bertujuan untuk bidan itu sendiri ataupun untuk klien. Nah, salah satu diantaranya adalah memenuhi kebutuhan sosial. Kita manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, dengan kegiatan atau komunikasi kelompok ini, maka pemenuhan kebutuhan sosial kita itu dapat dipenuhi. Yang kedua adalah membentuk konsep diri. Nah, biasanya dengan adanya komunikasi kelompok ini, maka kita akan dapat memperoleh wawasan ataupun ilmu baru dari orang lain, sehingga dengan wawasan ataupun ilmu-ilmu baru itu dapat membentuk konsep diri kita itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memberi atau menerima dukungan dan juga bantuan. Nah, di sini juga pentingnya komunikasi kelompok, yaitu kita bisa memberikan dukungan atau bantuan kepada orang lain ataupun sebaliknya, sehingga ketika kita memiliki masalah, kita dibantu dengan anggota kelompok, masalah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah berbagi dengan orang lain. Salah satu cara untuk meringankan beban atau masalah yang kita hadapi itu adalah berbagi dengan orang lain. Nah, adanya komunikasi kelompok ini dapat memberikan ruang kepada kita untuk menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Nah, itu tadi adalah tujuan dari komunikasi di dalam kegiatan kelompok. Lalu bagaimana ciri kepemimpinan dalam kelompok yang baik? Yang pertama itu adalah berorientasi pada tugas. Jadi di sini orientasinya adalah karena anggota kelompok itu memiliki tujuan bersama yang akan dicapai secara bersama-sama, maka kepemimpinan yang baik itu harus berorientasi dengan tugas agar nanti apa-apa yang dikerjakan itu dapat dilakukan secara jelas. Kemudian menggunakan waktu secara efektif, menentukan prioritas secara jelas. Nah, di sini karena komunikasi itu dilakukan secara kelompok, maka masalah itu kan akan ada banyak. Nah, di sini ciri kepemimpinan yang baik itu dapat menentukan prioritas masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa ditunda, kemudian mana yang harus diselesaikan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dan selainnya. Kemudian berorientasi pada kelompok. Nah, ini juga penting karena
di sini banyak anggota sehingga tidak boleh dalam kepemimpinan kelompok itu berorientasi kepada individu atau salah satu individu saja, tetapi orientasinya harus pada kelompok. Agar apa? Agar nanti tujuan bersama itu dapat dicapai. Jadi kepemimpinan yang baik dalam kelompok yang terakhir itu adalah lebih peduli kepada perasaan dan juga masalah dari anggota kelompok. Jadi seorang pemimpin itu selain berorientasi pada tugas untuk mencapai tujuan akhir bersama, pemimpin itu juga harus mengetahui perasaan ataupun masalah dari masing-masing anggota kelompok. Tujuannya untuk apa? Agar pemimpin tersebut lebih paham tentang kondisi yang dialami oleh kelompoknya. Selain itu, bagi anggota kelompok itu sendiri juga merasa bahwa dirinya itu dihargai dan dianggap ada dalam kelompok tersebut. Kelompok itu dikatakan kompak apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi yang baik. Jadi suatu kelompok dikatakan kompak apabila memiliki organisasi yang baik. Karena apa? Karena dengan organisasi yang baik, maka kelompok itu akan mudah di dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua itu adalah hubungan yang baik. Ya jelas, kalau kompak ya pasti hubungan antar anggota kelompok ataupun antar anggota kelompok dengan pemimpin kelompok itu pasti akan baik. Karena kalau misalnya tidak baik, dia tidak akan kompak. Yang kedua adalah hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik di sini bukan hanya hubungan antar anggota kelompok, tetapi bisa juga hubungan antar anggota dengan pemimpin kelompok. Nah, dengan adanya hubungan yang baik ini, maka akan meningkatkan kekompakan dari kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu riwayat keberhasilan yang baik. Jadi apabila kelompok itu memiliki track record atau riwayat keberhasilan yang baik, baik itu dalam menyelesaikan permasalahan individu dari anggota kelompok ataupun dalam pencapaian tujuan bersama, nah maka itu dapat dikatakan bahwa kelompok itu kompak. Untuk jenis-jenis kelompok berdasarkan sifatnya itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu primary group dan juga secondary group. Apa bedanya? Nah, untuk primary group ini biasanya kelompok primer itu lebih intensif dan biasanya antara satu anggota dengan anggota lainnya itu memiliki keterkaitan atau memiliki ikatan yang lebih erat. Selain itu, primary group ini lebih mengutamakan untuk mengembangkan sifat-sifat sosial seperti bagaimana cara untuk mengindahkan norma-norma yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana membentuk manusia yang lebih mengepentingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, kemudian bagaimana membentuk manusia yang lebih mengutamakan sopan santun. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk sifat komunikasi pada kelompok primary group ini lebih kepada kekeluargaan atau berdasarkan simpati. Sedangkan untuk secondary group ini biasanya komunikasi dilakukan secara tidak langsung, tidak akrab, dan biasanya itu kurang bersifat kekeluargaan. Itu pada secondary group ini lebih bersifat formal dan juga objektif. Lalu bagaimana cara agar komunikasi dalam secondary group ini dapat berjalan dengan efektif? Nah, di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah suasana. Hendaknya suasana yang dibangun itu dapat diterima oleh semua anggota, dan anggota di sini harus dianggap setara. Yang kedua adalah bangun rasa aman saat anggota satu dengan anggota lainnya itu berkomunikasi. Karena apa? Karena pada
kelompok secondary group ini kan hubungan antar anggota satu dengan anggota lainnya itu tidak terlalu akrab dan lebih bersifat formal. Nah, ini memiliki resiko tinggi terjadinya kecurigaan antar satu anggota dengan anggota lain. Nah, agar komunikasi berjalan dengan efektif, maka kita harus membuat rasa aman ketika satu anggota tersebut berkomunikasi dengan anggota lain tanpa memikirkan kecurigaan atau ada ancaman. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran kelompok. Nah, karena hubungan antar mereka itu tidak terlalu akrab, maka kesadaran kelompok ini harus dimiliki antar anggota kelompok agar komunikasi itu dapat berjalan secara efektif. Kesadaran kelompok dalam apa? Ya, baik itu tugas masing-masing, fungsi masing-masing, kemudian memahami kebutuhan teman masing-masing. Tiga hal tersebut merupakan prinsip yang harus dijaga untuk mendapatkan komunikasi efektif pada secondary group. Selain komunikasi kelompok, hal yang harus kita ketahui dalam melakukan kegiatan kelompok adalah pengorganisasian kelompok. Nah, di dalam pengorganisasian kegiatan kelompok ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah merencanakan pengorganisasian kegiatan kelompok, mempersiapkan tempat, melaksanakan kegiatan, dan juga mengevaluasi kegiatan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas sedikit tentang poin-poin apa saja yang dapat kita lakukan di dalam merencanakan pengorganisasian kegiatan kelompok. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi ya. Dalam kegiatan kelompok, merencanakan pengorganisasian itu merupakan salah satu hal penting dan hal yang harus dilakukan pada awal kegiatan. Nah, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu adalah merencanakan masalah atau topik. Nah, kita buat terlebih dahulu topik apa yang akan kita bahas untuk kegiatan kelompok ini gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi peserta kegiatan atau sasaran kegiatan. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan masalah atau topik yang kita angkat. Jangan sampai sasaran kegiatannya itu tidak sesuai dengan masalah atau topik yang diangkat, nanti tujuannya akan tidak dapat tercapai. Kemudian kita juga harus menentukan kapan atau waktu pelaksanaan dan juga tempatnya itu di mana. Waktu, tempat itu menjadi salah satu pendukung yang dapat memperlancar jalannya pengorganisasian kegiatan kelompok. Kemudian metode pengajaran yang akan digunakan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting karena penggunaan metode ini akan dapat memperlancar jalannya pengorganisasian kegiatan kelompok. Jangan sampai kita salah di dalam membuat atau menentukan metode dari pengajaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat bantu visual atau audio. Nah, ini merupakan media yang nanti juga dapat meningkatkan penerimaan terhadap materi yang diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis pencairan kelompok yang digunakan. Nah, jadi di sini kita harus melihat terlebih dahulu orang-orangnya itu seperti apa, lalu bagaimana dapat mencairkan suasana pada saat melakukan kegiatan kelompok. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi kegiatan. Langkah penyelenggaraan kegiatan kelompok yang kedua itu adalah mempersiapkan tempat. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan di dalam mempersiapkan tempat? Yang pertama itu adalah ruang dan perlengkapannya. Jadi untuk ruangannya itu harus mencukupi dari anggota atau sasaran yang kita undang. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan. Nah, kita juga bisa melis perlengkapan apa saja yang sekiranya dibutuhkan pada saat kegiatan kelompok. Kemudian persiapan lain seperti alat tulis, alat bantu visual, materi itu harus disiapkan dalam jumlah yang cukup sehingga masing-masing anggota kelompok itu dapat memiliki materi sendiri-sendiri. Kemudian
persiapkan juga tempat duduk, akan tempat duduknya itu harus sesuai dengan anggota atau bisa dilebihkan. Jangan sampai ada anggota yang pada saat kegiatan kelompok berlangsung itu berdiri. Kemudian apabila ruangan yang digunakan itu luas, kemudian anggotanya itu banyak, kita bisa menggunakan pengeras suara, dan pengeras suara ini harus jelas dan dapat terdengar oleh anggota yang duduk di bagian paling belakang. Nah, selanjutnya langkah penyelenggaraan kegiatan kelompok yang harus kita persiapkan yang ketiga itu adalah melaksanakan kegiatan. Nah, jadi sebuah kegiatan kelompok yang baik itu harus mempunyai standar operasional prosedur yang baik pula. Oleh karena itu, setiap kegiatan kelompok itu terdapat bagian-bagian sendiri. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini setidaknya ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah pembukaannya itu harus efektif, kemudian bagian utama dari kegiatan, dan juga ada bagian penutup. Nah, untuk bagian pembukaan yang efektif itu maksudnya adalah pembukaan dilakukan semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian dari peserta, kemudian dapat membina hubungan baik dengan peserta, dan jangan lupa pada saat pembukaan ini kita harus mengenalkan topik terlebih dahulu, kemudian tujuan kegiatan yang ingin dicapai untuk apa, dan mengapa topik ini penting untuk dibahas dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah mengantisipasi kelanjutan presentasi atau diskusi. Jadi di sini juga ada plan A, plan B apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kemudian bagian yang kedua itu adalah bagian utama. Nah, pada bagian utama ini mencakup materi-materi utama yang perlu diberikan selama kegiatan. Setelah materi itu dibagikan kepada peserta, maka langkah terakhir itu adalah bagian penutup. Nah, di dalam mengakhiri suatu kegiatan kelompok itu terdapat cara-cara yang dapat kita praktekkan. Di antaranya yaitu mengatakan bahwa waktu kita itu sudah habis, kemudian kita juga bisa mengakhiri dengan cara merangkum dari isi pembicaraan atau isi diskusi yang telah diselenggarakan. Kemudian bisa juga menunjukkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi di sini kita memberitahukan bahwa akan ada pertemuan selanjutnya setelah pertemuan hari ini, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa isyaratkan dengan berdiri atau isyaratkan dengan gerak tangan, kemudian menunjukkan catatan-catatan singkat, kemudian kita juga bisa memberikan tugas-tugas tertentu. Nah, itu merupakan cara-cara di dalam kita melakukan penutupan dalam kegiatan berkelompok. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini merupakan salah satu hal atau bagian penting dalam komunikasi karena satu, dapat mengetahui kebutuhan peserta untuk mempersiapkan. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan para peserta untuk mempersiapkan pembicaraan selanjutnya. Jadi di sini setelah kegiatan dilakukan, kita bisa mengevaluasi kebutuhan peserta itu untuk kegiatan selanjutnya itu apa, seperti itu. Kemudian bisa juga digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Nah, jadi pada pertemuan itu dievaluasi, ternyata kurangnya pada poin A, B, C. Nah, nanti kita bisa melakukan perbaikan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian juga dapat mengetahui dampak kegiatan kelompok dan menentukan apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Nah, di sini juga evaluasi ini dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan setelah kegiatan kelompok ini, dan apakah dengan kegiatan kelompok ini tujuan yang sudah dirumuskan itu dapat tercapai. Di dalam melakukan kegiatan kelompok pasti akan banyak sekali hambatan. Nah, salah satu hambatannya itu bisa dari anggota kelompok itu sendiri. Nah, bagaimana strategi menghadapi kelompok peserta yang kurang mendukung di dalam kegiatan kelompok tersebut? Nah, kita itu bisa melihat dari tipe peserta.
Nah, tipe peserta ini ada banyak, ada tipe pasif, tipe agresif, tipe banyak bicara, tipe pesimis, ataupun tipe pelawak, di mana kita memiliki strategi yang berbeda-beda untuk menangani anggota kelompok yang seperti ini. Contohnya, untuk tipe pasif biasanya strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi anggota kelompok tersebut adalah yang pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada peserta yang memiliki tipe pasif tersebut. Tujuannya adalah agar klien itu atau anggota kelompok itu dapat lebih aktif. Kemudian yang kedua adalah mintalah mereka berbagi rasa secara berpasangan-pasangan. Nah, ini juga menjadi salah satu strategi yang dapat kita terapkan ketika menghadapi anggota yang memiliki tipe pasif. Kemudian mintalah untuk menulis komentar atau jawaban pertanyaan. Bisa juga berikan insentif kecil atau hadiah kecil ketika dia bisa menjawab pertanyaan. Kemudian bisa juga kita merubah metode penyampaian dengan kegiatan yang sekiranya itu lebih menarik dan lebih berfokus kepada anggota kelompok. Nah, itu adalah strategi di dalam mengatasi anggota yang memiliki tipe pasif. Selanjutnya adalah bagaimana strategi untuk menghadapi anggota yang memiliki tipe agresif. Nah, salah satu di antaranya adalah kita bisa mengajukan pertanyaan tentang sebab sikap agresifnya, gitu ya, agar kita tahu alasannya tuh apa gitu sebenarnya. Kemudian beri kesempatan dan juga waktu agar anggota tersebut itu dapat mencurahkan perasaannya. Kemudian yang ketiga itu jangan menganggap orang tersebut mewakili suatu kelompok. Kadang bisa jadi sikap agresifnya itu memang berasal dari pribadinya dan bukan merupakan gambaran atau mewakili dari kelompok tersebut. Nah, kemudian presentasikan data. Jadi kita kasih data-data agar klien itu dapat meminimalisir atau bisa menahan sifat agresifnya. Kemudian prakarsai diskusi secara pribadi. Nah, ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk menghadapi klien yang memiliki tipe agresif. Nah, selanjutnya yaitu tipe banyak bicara. Nah, strategi yang bisa kita berikan itu yang pertama adalah kita bisa memberikan tanggung jawab tertentu dan bisa memberikan kesempatan untuk anggota yang memiliki tipe banyak bicara ini sebagai pemimpin kelompok. Kemudian hindarkan pandangan terhadap peserta yang banyak bicara karena nanti dia bisa merasa kalau diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian jika perlu, beritahu kepada peserta yang banyak bicara ini secara halus dan sopan bahwa pendapatnya itu menarik, tetapi kita juga masih membutuhkan saran atau pendapat orang lain. Beri tugas menulis secara rinci tentang pendapatnya pada secari kertas. Nah, ini juga merupakan salah satu strategi untuk menghadapi anggota yang banyak bicara. Selanjutnya yaitu strategi di dalam menghadapi tipe pesimis. Nah, kita harus menjadi pendengar yang baik karena orang-orang yang pesimis itu sebenarnya membutuhkan tempat untuk bercerita. Kemudian berikan jawaban atau tanggapan yang sifatnya itu lebih mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian kita juga bisa menanyakan pendapat anggota lainnya tentang pendapat si pesimis tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah strategi untuk menghadapi klien yang memiliki tipe pelawak. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah beri mereka tanggung jawab agar si anggota tersebut itu merasa bahwa di dalam kegiatan kelompok itu lawakan penting, tetapi ada hal yang lebih penting
yaitu bagaimana anggota kelompok tersebut mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan atau mintalah pendapat dan abaikan kata-kata lawakan mereka. Kalau misalnya kita mengabaikan lawakan tersebut, maka si tipe pelawak ini akan secara sadar untuk meminimalisir lawakannya tersebut. Nah, itu tadi adalah strategi-strategi yang dapat kita lakukan atau terapkan ketika menghadapi berbagai macam tipe anggota kelompok yang dapat menghambat kegiatan kelompok. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana melakukan pengorganisasian kegiatan kelompok. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.